Some people are concerned. Your critics are concerned. You may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat atau semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Lagi heboh pemberitaan mengenai Prabowo hadir di situ sebagai pembicara di acara bahasa Inggris, ya. Di situ ada yang membuat Prabowo itu panik, ya. Itu kelihatan banget Prabowo itu panik, guys. Dari cara duduknya, dari cara dia berbicara, agak sedikit naik nada tinggi dalam bahasa Inggrisnya itu, ya. Itu Prabowo panik ditanya tentang demokrasi yang ada di Indonesia. What is the concern, katanya gitu, ya. Berkali-kali dia mengatakan gitu. Oke? Lalu coba tanya ke masyarakat Indonesia. Ya jelas, media internasional itu pasti mempelajari dong kondisi dan situasi. Kita dengarkan dulu wawancara media asing itu ke Prabowo Subianto di sini. Check it out. Some people are concerned. Your critics are concerned. You may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? I go to elections already 4 times. I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the press. So that would be us then. And as a patriot, my main value is the well-being of my people. The well-being of my people. My people must be safe. My people must not be hungry. My people must have a good life. That is the dream of every patriot. We may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? Why don't you ask the Indonesian people? Oke, saya warga negara Indonesia, KTP Indonesia, rutin bayar pajak dari penghasilan, kendaraan, terus tiap belanja. Menjawab, ya, saya khawatir. Dan mungkin saya adalah salah satu dari banyak orang yang khawatir, Pak. Tapi setelah nonton video barusan, kekhawatiran saya justru gak hilang. Ditambah ada statement Bapak yang mengisyaratkan, itu mah orang media aja mungkin yang gak suka sama saya. Concern about democracy is, I think, made up by some people in the press. Lumayan membingungkan buat saya ketika statement tersebut digunakan untuk membantah pertanyaan penurunan demokrasi. Karena statement tersebut mengandung judgement atau subjektivitas kepada pers atau media, di mana pers atau media ini itu adalah pilar keempat demokrasi. Di situs atau website resmi MK juga ada statement yang bold gitu, pers sebagai pilar keempat demokrasi. Apalagi sekarang sedang ramai gitu soal RUU penyiaran gitu, yang menyebabkan banyak orang khawatir. Dan bisa saja itu statement yang lumayan berbahaya untuk orang-orang yang suka sama Pak Prabowo gitu. Tiap ada berita yang mungkin kurang mengenakan, kayak itu mah dari Kompas gitu, pantesan, itu mah dari Narasi, itu mah dari Tempo. Jadi gak jalan pilar demokrasi kita kalau misalnya udah gak dapat kepercayaan. Ya mungkin sekedar saran lah ya untuk Pak Prabowo, walaupun gue bukan siapa-siapa lah ya, hanya buih-buihan di lautan. Jika ada pertanyaan seperti itu lagi, alangkah lebih baiknya itu tidak melakukan penyangkalan, tapi memberikan kepastian. Kita-kita itu yang khawatir itu butuh kepastian, ke depannya kayak gimana. Mungkin bisa dimulai dari pembahasan ruhnya demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat gitu. Oke, mengenai demokrasi, saya jamin ke depannya orang-orang bebas mengkritik saya gitu. Orang-orang bisa mengawali kinerja kami gitu, selaku pelayan rakyat yang digaji dari pajak rakyat. Pers juga bebas melakukan liputan dimanapun, kapanpun gitu.
guna untuk memantau performa pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Ya sewajarnya aja, kayak misalnya pacar lu khawatir, lu pasti nenangin gitu, kasih kepastian gitu, kayak hey it's okay gitu, gak apa-apa kok gitu, tenang ya gitu, ditenangin. Nah, kalau saya menilai ya, Prabowo itu panik saat itu, saat ditanya tentang demokrasi yang turun ya di Indonesia. Lalu dengan nada yang tinggi dia mengatakan, where's the concern gitu ya. Ya. Yang mana yang mengkhawatirkan itu yang mana? Padahal beberapa waktu yang lalu dia pernah berpidato di ya, siapa yang nggak mau diajak jangan ganggu. Itu adalah salah satu kata-kata intimidasi menurut saya. Iya nggak, Sabayan? Benar nggak, Sabayan? Sementara di media asing dia mengatakan seperti itu, ya kan? Orang media asing itu pasti mempelajari ya situasi dan kondisi Indonesia. Walaupun kita mau tutupi bagaimanapun ya, orang itu nggak akan mudah percaya. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Why should you ask a question? Jakarta Post is very clear, partisan. They always publish half-truths against me, so I'm sorry. Tapi terkait koalisi tadi, Pak. Terima kasih ya, saya maaf. Jakarta Post saya nggak mau jawab. Tapi koran kamu tuh, waduh, brengsek. Bisa masuk ke sini, Kompas. Hah? Kenapa dikasih masuk? Dari bawah, Wah. Kompas itu Kompas cetak, Pak. Kompas Group tidak fair dan tidak adil. Ditambah lagi ini sama Indis. Sekarang ya, sekarang lagi rame revisi undang-undang penyiaran gitu ya. Itu tentang investigasi pers. Heboh banget kan? Yang lebih heboh lagi ini, para kami ini konten kreator, YouTuber, TikTokers katanya harus minta izin lebih dahulu ke KPI. Resmi berlaku, YouTuber dan TikToker kini wajib verifikasi konten ke KPI hasil revisi UU penyiaran. Waduh. Total pengguna media sosial TikTok di Indonesia 2024. Jadi 126,8 juta audiens. Kalau upload TikTok bareng-bareng, kasih ke KPI, di review dulu uploadnya kapan? Wow, kita tentu saja para konten kreator itu di YouTube sendiri kita punya aturannya, ya, polisinya bagaimana, ya kan, dalam menyiarkan, membuat konten video, ya kan. Kalau misalnya konten itu tidak layak, nanti dolarnya kuning, ya kan, tidak bisa mendapatkan pemasukan, ya, dari segi judul, dari segi topik gitu ya. Ada batas-batasannya, ada pedomannya gitu ya. Nah, sekarang harus izin ke KPI. Tentu ini tadi saya perhatikan Deddy Corbuzier juga sudah buka suara, Atta Halilintar juga posting. Nah, sekarang bagaimana? Kreativitas anak-anak bangsa mulai ditekan tampaknya. Apakah ini akan ada Orde Baru Jilid 2? Ya kan? Ada apa ini? Kenapa? Pasti ada tujuan politik di dalamnya, ya kan? Belum sekarang lagi rame kan, UKT naik, ya kan? Mahasiswa mulai demo. Kemarin kok kalian pada diam. Jujur, saya dulunya juga aktivis, guys, ya. Ketika mahasiswa, senat mahasiswa, dan juga di BEM seluruh Indonesia saya pernah ikutan. Jadi ketika saat sekarang ini, jujur darah mahasiswa saya, darah aktivis saya itu bergejolak, guys, ya. Ya, kalian kemarin kemana aja gitu loh? Pemilu yang benar-benar jelas banget di depan mata kita terjadi kecurangan. Kalian diam, tidak ada demo mahasiswa, hening banget. Kenapa? Kenapa gitu loh? Ya, apalagi tambah dengan ini penyiaran ini makin berangus. Tapi kalau menurut saya, semakin masyarakat kita ditekan, ya, jangan sampai
terulang kembali seperti era Soeharto. Kabarnya ini 21 Mei akan ada demo besar-besaran nih. Iya, karena masyarakat ditekan terus. Belum lagi pajak, korupsi di mana-mana, ya kan? Bea cukai yang bermasalah. Apalagi ya, semua lini bermasalah sekarang. Ya. Akan sangat sulit Indonesia akan maju kalau seperti ini. Benar nggak sahabat Hendris? Kita yang ingin bersuara, mengkritik, ya. Mengkritik itu kan boleh loh, ya. Belum lagi sekarang diheboh lagi pemberitaan mengenai banyak hal gitu loh, yang viral-viral gitu loh. Jadi bagaimana menurut kalian sahabat Hendris? Kedepannya, belum ekonomi yang sulit. Nah sekarang kita perhatikan ya, petugas Kemenhub diduga meminta martabak ke penjual, pedagang. Setelah viral, pedagang yang disalahkan. Bagaimana hukum di negeri ini? Belum lagi anak kecil gitu ya, menangis, kelaparan gitu loh guys. Ya. Terus yang merekam videonya itu yang malah diancam gitu loh. Aduh, aneh bin ajaib gitu loh guys. Kalau saya merasa kalau semakin masyarakat kita ini ditekan, maka makin panas nanti. Ibarat nanti suatu saat akan boom gitu ya. Jangan sampai itu terjadi, ya nggak guys? Oke, itu saja video kali ini sahabat Hendris. Thank you for your attention. One more time support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.